Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan melanjutkan pembelajaran Mikrotik MTCNA, yaitu kita akan lanjut ke materi yang baru, yaitu networking model. Nah, di networking models itu kita akan belajar mengenai konsepnya. Lalu kita juga akan belajar tentang TCP/IP model dan juga kita akan belajar encapsulation dan decapsulation. Lalu yang terakhir itu kita akan belajar tentang OSI layers models. Nah, kita langsung saja ke materi yang konsep. Nah, jadi jaringan komputer itu mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk terjalinnya proses tersebut atau proses bertukar data tersebut, diperlukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling berkomunikasi. Nah, aturannya itu Nah, aturan tersebutlah yang disebut dengan networking models. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking models yang terjadi. Untuk saat ini, open standard networking models yang tersedia dan terkenal itu ada dua, yaitu TCP/IP model dan OSI model. Sebelum networking models ini itu lahir, setiap vendor itu memiliki networking modelnya sendiri-sendiri. Jadi, pada tahun 1974, IBM yang dibuat oleh arsitektur networking atau bisa disebut SNA, networking model sebelum adanya networking model sejarahnya. Jika setiap vendor itu memiliki networking modelsnya sendiri-sendiri, itu akan menimbulkan sebuah masalah, yaitu jika jaringan itu sendiri dari beberapa vendor, lalu setiap vendor itu memiliki networkingnya sendiri, maka akan timbul kesulitan untuk menghubungkan antar vendor, karena networking model itu berbeda. Nah, karena memiliki networking modelnya sendiri-sendiri, maka dari itulah dibuat open networking model, yaitu sebagai pembuka setiap vendor dan bertujuan untuk membuat semua vendor itu saling berkomunikasi dan sehingga nantinya itu dapat saling bertukar data. Jadi setiap vendor itu hanya memiliki satu networking yang sama, baik itu OSI maupun TCP/IP. Nah, jika melihat sejarah ini kan dibagi menjadi dua. Untuk open networking yang terkenal, nah di sini itu ada OSI model. Nah, OSI model ini itu dibuat oleh International Organization for Standardization atau bisa disebut ISO. Dan untuk TCP/IP itu dibuat oleh Department of Defense, bisa disebut DoD. Nah, jadi OSI itu biasanya diperuntukkan untuk media pembelajaran, karena yang terkenal saat ini itu adalah TCP/IP. Lalu kita ke materi yang kedua, yaitu TCP/IP model. TCP/IP model itu merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan atau saat ini terkenal digunakan. Jadi, TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer atau utamanya yang berbeda network itu bisa saling berkomunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami setiap network model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil, yaitu disebut layer. Secara dokumentasi TCP/IP itu terdiri dari 4 layer. Nah, yang pertama itu network access, lalu internet, lalu ada transport, ada juga application.
Namun, penerapan dalam real network TCP/IP itu lebih mudah untuk dibagi menjadi 5, yaitu di sini ada physical, lalu data link, lalu terdapat network, lalu terdapat transport dan application. Nah, di sini terdapat application layer. Jadi, application layer itu berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Nah, di antaranya contoh service dari application layer itu seperti HTTP, POP3, bisa. Lalu ada IMAP, lalu ada SMTP, ada SSH, dan lain sebagainya. Nah, HTTP itu digunakan ketika kita itu mau mengakses suatu web server. Lalu berikutnya ada TCP/IP Transport Layer. Nah, fungsi dari Transport Layer itu untuk menyajikan atau membersihkan service ke application layer atau sebagai transfer data. Lalu untuk transport layer terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer khususnya pada TCP itu adalah error recovery mechanism. Nah, di sini protokol TCP dan UDP. TCP itu is more reliable. TCP itu digunakan untuk IP karena support error checking. Lalu UDP itu is more faster. Nah, UDP itu digunakan untuk seperti video streaming, games, dan aplikasi yang membutuhkan kecepatan data. Nah, lalu berikutnya ada TCP/IP Network Layer. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. Nah, di dalam IP itu menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu address dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Jadi, setiap perangkat jaringan itu memerlukan alamat unik di jaringan. Nah, jadi yang pertama itu addressing. Jadi, kalau yang addressing itu bahwa IP itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Nah, jadi IP atau internal protocol terdapat dalam network layer atau layer 3 OSI. Digunakan untuk komunikasi antar perangkat jaringan. Lalu terdapat dua jenis IP address. Yang pertama yaitu IPv4. Nah, di IPv4 ini itu terdapat 32 bit. Nah, IPv4 ini itu terbagi menjadi 4 blok. Setiap bloknya itu ada 8 bit. Lalu terdapat juga IPv6. Nah, IPv6 itu terdapat 128 bit. Nah, IPv6 ini itu terbagi menjadi 8 blok. Dan setiap bloknya itu ada 16 bit. Lalu yang kedua itu routing. Nah, routing salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer dan bekerja layaknya kantor pos, mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Nah, jadi misalnya itu kita ingin mengirimkan paket ke pos 6. Nah, itu nanti akan dicarikan rute tercepat untuk dikirimkan ke kantor pos. Nah, untuk berikutnya ada data link layer dan physical layer. Jadi, data link itu mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fiturnya itu
Salah satu fitur pada data layer itu ialah VCS atau Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism. Hanya mendeteksi error tanpa recovery. Dan address yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Lalu untuk physical layer, itu mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer atau mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Lalu kita lanjut ke materi yang encapsulation dan decapsulation. Nah, jadi encapsulation itu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Dan untuk decapsulation itu sebaliknya. Lalu untuk name of TCP/IP message itu application layer sama dengan data. Lalu untuk transport itu data plus TCP header menjadi segmen. Lalu di network layer itu data plus TCP header plus IP menjadi IP packet. Lalu untuk data link layer itu data plus TCP header plus IP plus GL header dan DT trailer menjadi frame. Lalu kita ke materi yang terakhir yaitu OSI layer model. Nah, jadi untuk saat ini model yang sering digunakan itu hanya TCP/IP. Karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya itu TCP/IP lebih dominan dibandingkan OSI layer. Namun OSI layer biasanya dipelajari karena mudah dipahami. Sebelumnya, networking model ada setiap vendor memiliki atau membuat networking modelnya masing-masing atau sendiri-sendiri. Karena setiap vendor itu memiliki networking modelnya yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor itu sulit dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan komputer itu sangat besar. Dan banyaknya vendor tadi itu bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itu, buatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO atau International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, Open System Interconnection, atau bisa disebut juga OSI 7 layer model. Nah, jadi terdapat 7 lapis layer pada model OSI. Yang pertama itu adalah application layer, lalu yang kedua itu ada presentation layer, lalu yang ketiga itu ada session layer, dan keempat ada transport layer, dan kelima ada network layer, lalu terdapat data layer dan physical layer. Nah, jadi bedanya layer pada OSI model dan TCP dan TCP/IP model itu terdapat di bagian application-nya. Kalau di OSI model itu terdapat application, presentation, dan session. Nah, di TCP/IP itu tidak ada presentation dan session. Hanya ada application, transport, network, data link, dan physical. Nah, jadi terdapat upper layer, yaitu berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session. Lalu terdapat lower layer, yaitu berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir. Nah, untuk upper layer itu dari application sampai ke
session atau sebaliknya. Lalu untuk lower layer itu dari transport ke physical atau sebaliknya. Nah, jadi itu video pembahasan materi mikrotik MTCNA dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau penjelasannya itu kurang jelas. Sekian.